Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja terlihat kesal dengan Abu Nawas. Pasalnya, ia berulang kali mengerjai para menterinya. Setiap hari selalu saja ada menteri istana yang melaporkan perilaku Abu Nawas tersebut. Tapi Baginda Raja bingung hukuman apa yang pantas dijatuhkan, mengingat Abu Nawas terlalu cerdik untuk mengelak. Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol yang selama ini belum pernah terpikirkan olehnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau selalu saja membuat ulah. Hampir setiap hari ada saja menteri istana yang kau permainkan. Oleh karena itu, kau akan saya hukum Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi Menteri Paduka yang mulai duluan. Kenapa saya dihukum? Kalau seperti itu, menteri-menteri Paduka juga harus ikut dihukum," protes Abu Nawas. "Itu mustahil, mana mungkin aku menghukum menteriku sendiri," balas Baginda Raja. "Berarti Paduka tidak adil. Paduka hanya berani menghukum rakyat kecil, sedangkan pejabat istana dibiarkan bebas," ujar Abu Nawas. Tanpa disadari, sebenarnya Abu Nawas telah masuk ke dalam perangkap Baginda Raja. Dan kini Baginda Raja pun mulai melancarkan rencana konyolnya. "Ya sudah, kau tidak jadi dihukum, tapi ada syarat yang harus kau jalani," tugas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap melaksanakannya," ucap Abu Nawas. "Bagus, tugasmu adalah menjual udara, dan aku ingin uang hasil penjualannya disetorkan padaku setiap hari, minimal 100 dinar, kata Baginda Raja memberitahu. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya. Siapa juga yang mau membeli udara, sedangkan aku harus menyetor 100 dinar tiap harinya. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebesar itu, pikirnya dalam hati. Akan tetapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia punya cara tersendiri untuk melaksanakan tugas tersebut, sekaligus akan mengerjai Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai besok saya akan jualan udara. Tapi Baginda, saya punya satu permintaan. Berikan surat kuasa kerajaan terlebih dahulu," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran pun menyetujuinya dan memberikan surat kuasa kerajaan kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membawa surat kuasa itu. Di sana ia berdiri dan berseru, "Wahai para penduduk kota, mulai hari ini udara yang kalian hirup bukan milik kalian lagi. Udara telah menjadi hak milik kerajaan. Siapapun yang menghirup udara tanpa izin berarti telah mencuri milik kerajaan." Orang-orang pun bingung dan panik dibuatnya. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya mereka heran. Kemudian Abu Nawas menunjukkan surat kuasa dari kerajaan. "Ini, silahkan lihat. Raja telah menyuruhku menjual udara. Maka siapapun yang ingin menghirup udara harus membayar pajak." Melihat bukti surat kuasa tersebut, orang-orang pun tak berani membantah, meskipun sebenarnya mereka tidak terima. Pada hari pertama, Abu Nawas berhasil mendapatkan 100 dinar, lalu disetorkan kepada Baginda Raja. Begitu pula dengan hari-hari berikutnya. Baginda Raja merasa heran, bagaimana Abu Nawas bisa menjual udara dan dengan mudahnya mendapatkan 100 dinar dalam sehari. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba ratusan warga mendatangi istana. Mereka meneriakkan protes atas kebijakan baru yang dibuat istana. Mendadak suasana istana menjadi gaduh. Lalu para menteri istana datang menghadap raja dengan wajah cemas dan ketakutan. "Paduka yang mulia, rakyat mulai memberontak. Mereka ingin Paduka Raja turun dari tahtanya." Spontan Baginda Raja terkejut. "Apa? Yang benar saja. Apa yang menyebabkan mereka berbuat demikian?" tanya Baginda Raja panik.
Kemudian untuk meredakan situasi, Baginda Raja mendatangi ratusan orang yang berkumpul di halaman istana. "Dasar kau raja yang zalim, menghirup udara saja rakyat harus diwajibkan bayar pajak," teriak mereka tak terima. "Loh, sejak kapan istana membuat peraturan itu? Aku sama sekali tidak pernah melakukannya," balas Baginda Raja heran. "Abu Nawas yang melakukannya, dan dia melakukan itu berdasarkan surat kuasa dari istana," jawab mereka. Mengetahui bahwa Abu Nawas biang keroknya, Baginda Raja pun menjadi geram. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermalukan aku di hadapan rakyatku sendiri. Awas kau Abu Nawas," gerutu Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun mengembalikan semua uang kepada mereka yang ia dapatkan dari Abu Nawas. Pada keesokan harinya, dengan penuh amarah, Baginda Raja membentak Abu Nawas. "Kau gila ya Abu Nawas? Kenapa kau lakukan itu? Kau telah membuatku malu di hadapan rakyatku. Awas, jangan sampai kau ulangi." Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Abu Nawas menjawab, "Saya kan hanya menjalankan tugas Paduka, dan ini adalah cara yang tepat agar bisa menghasilkan uang. Soal mereka yang berdemo ke istana, itu bukan urusan saya Paduka. Yang terpenting, saya berhasil menjalankan tugas." Mendengar itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ia tak mungkin bisa menyalahkan Abu Nawas, karena memang dirinya lah yang memberi tugas konyol tersebut. Akhirnya berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun bisa pulang tanpa harus mendapatkan hukuman. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, dia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Karena penasaran, dia menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget. Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur dengan penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak berapa lama si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia memakai topi kecil dan menari sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur, dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada sang pawang. Abu Nawas yang terpesona oleh kejenakaan monyet terbesit di benaknya akan sebuah ide. Ternyata mudah sekali cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Dia pun segera berlari kembali ke rumahnya, mengambil keledai peliharaannya, dan kembali ke lapangan dengan membawa keledai itu. Lalu Abu Nawas mendirikan panggung kecil, memasangkan topi di kepala keledai dan menempelkan rebana di ekornya. "Hadirin sekalian, saksikanlah keledai sirkus saya. Keledai saya ini bukan keledai biasa. Dia adalah musisi berbakat," teriak Abu Nawas. Spontan orang-orang yang ada di situ beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut, di mana tepukan tersebut membuat ekor si keledai bergerak pelan. Akibat gerakannya menimbulkan suara rebana yang telah ditempelkan di ekor keledai. Semakin cepat gerakan ekor keledai membuat suara rebana semakin keras. Ternyata suara dari rebana membuat si keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian yang memalukan tersebut. "Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama," gerutu Abu Nawas. Tapi untuk menutupi rasa malunya, dengan pedenya Abu Nawas mengambil kembali rebana itu. Dan ia pun berkata, "Tenang hadirin, itu baru pemanasan." Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja,
ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gajian saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh iya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah mulai terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya
duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Saya adalah hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," pinta hakim istana. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku," pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami kembali berada di sini?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya minta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat, anak muda. Saran saya, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nadarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik.
Akan tetapi, ia punya masalah saat hendak menunaikan nadarnya. Ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nadarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, sudahkah kau penuhi nadarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda. "Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar, balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 1.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda. Kisah selanjutnya. Dikisahkan dahulu di zaman Bani Israel ada ulama yang sangat alim. Setiap doanya pasti akan dikabulkan. Hal ini karena ulama tersebut bisa mengetahui Ismul A'zam. Ismul A'zam adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang bisa mengetahui nama rahasia Allah yang terdapat dalam Ismul A'zam, apapun doanya pasti akan langsung dikabulkan saat itu juga. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Allah untuk mengetahuinya. Sementara ulama Bani Israel yang tadi diceritakan bisa mengetahui Ismul A'zam, akhirnya mati dalam keadaan kafir dan mengenaskan. Ulama ini bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah sendiri hidup di zaman Nabi Musa, yang pada akhirnya justru malah menjadi musuh Nabi Musa. Kisah ini berawal ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa dan kaumnya diperintah pergi ke negeri Palestina. Saat dalam perjalanan, Nabi Musa singgah di sebuah negeri yang bernama Kan'an, negeri di mana Bal'am bin Ba'urah tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama kaumnya membuat penguasa setempat merasa terancam. Mereka mengira Nabi Musa dan kaumnya akan merebut tanah mereka dan menguasainya. Sang penguasa yang bernama Raja Balko lantas meminta bantuan Bal'am bin Ba'urah. "Wahai Bal'am, bukankah engkau seorang yang alim? Setiap doamu pasti dikabulkan. Aku minta supaya engkau berdoa agar Musa dan kaumnya binasa," kata sang raja. Mendengar permintaan rajanya itu, Bal'am pun naik pitam. "Celaka engkau wahai raja,
mana mungkin aku mendoakan keburukan kepada Nabiullah, balas Bal'am bin Ba'urah. Wahai Bal'am, Musa dan kaumnya telah memasuki negeri kita. Kami khawatir kalau mereka akan menguasai negeri kita, lalu kita akan diusirnya dari sini. Sesungguhnya kami adalah kaummu, wahai Bal'am, dan engkau adalah seorang ulama yang doanya pasti terkabul. Keluarlah Bal'am, berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Musa dan kaumnya, rayu sang raja. Wahai raja, Nabi Musa adalah utusan Allah. Mana mungkin aku memusuhi dia dan pengikutnya, ujar Bal'am bin Ba'urah. Sang raja terus membujuk Bal'am dengan berbagai cara. Bahkan sang raja mengiming-imingi harta kekayaan yang berlimpah serta jabatan tinggi di istananya. Akan tetapi Bal'am dengan tegas menolaknya. Merasa usahanya sia-sia, sang raja kemudian membuat siasat. Sang raja lantas mendekati istri Bal'am dan membujuknya supaya suaminya, yaitu Bal'am, mau mendoakan untuk kebinasaan Nabi Musa dan pengikutnya. Karena diiming-imingi hadiah harta kekayaan berlimpah, istri Bal'am pun tergoda dan menyetujuinya. Sang istri lalu merayu Bal'am agar bersedia menerima tawaran rajanya itu. Akibat bujuk rayu sang istri, akhirnya Bal'am bin Ba'urah tak kuasa menolak. Dengan mengendarai keledai, Bal'am berangkat menuju tempat pemukiman Nabi Musa dan kaumnya. Sesampainya di tempat yang cukup dekat untuk bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya, tiba-tiba keledai yang ditungganginya malah menderum dan enggan melanjutkan perjalanan. Bal'am pun marah dibuatnya. Ia kemudian memukuli keledainya dengan keras. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena terus-terusan dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu kembali berhenti. Lalu dipukulnya kembali keledai itu oleh Bal'am sampai berdiri. Namun keledai itu hanya berdiri dan tak mau berjalan. Ketika Bal'am kembali menyiksa keledainya agar mau berjalan, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. Celaka engkau, wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabiullah dan kaumnya untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Akhirnya Bal'am kembali menghadap raja. Ia pun melaporkan perihal keledainya yang tiba-tiba tak terkendali dan bisa berbicara. Sayangnya raja tak mau tahu. Kutuk saja Musa dan kaumnya, doakan kebinasaan untuk mereka, perintah sang raja. Maka di hadapan sang raja dan kaum Kan'an, Bal'am bin Ba'urah langsung memanjatkan doa untuk kecelakaan Nabi Musa dan kaumnya. Akan tetapi Nabi Musa adalah utusan Allah. Tidak mungkin seorang nabi didoakan celaka dan langsung celaka. Nabi Musa memiliki para malaikat yang menjaganya. Sehingga niat jahat Bal'am mendoakan keburukan pada Nabi Musa, Allah tidak mengabulkan doanya. Setiap kali Bal'am berdoa, lidahnya selalu kepleset. Doa yang seharusnya dipanjatkan, "Ya Allah, hancurkan Musa dan kaumnya." Yang terucap justru sebaliknya, "Ya Allah, hancurkan kaum Kan'an." Begitu juga saat memanjatkan doa untuk keselamatan kaum Kan'an. Isi doa yang seharusnya, "Ya Allah, selamatkan kaum Kan'an." Tapi yang terucap, "Ya Allah, selamatkan Musa dan kaumnya." Mendengar hal itu, sang raja dan kaum Kan'an geram dibuatnya. "Celaka kau Bal'am, seharusnya kau berdoa untuk kecelakaan Musa. Tapi kenapa kau berdoa untuk kecelakaan kami? Dan seharusnya kau berdoa untuk keselamatan kami, tapi kau berdoa untuk keselamatan Musa dan kaumnya," kata sang raja. Bal'am pun mencoba kembali memanjatkan doa. Namun yang terucap dari bibirnya masih tetap sama. Menyadari lidahnya selalu terpeleset setiap kali berdoa, Bal'am pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, sampai kapanpun aku tak akan bisa mendoakan kebinasaan untuk Musa dan pengikutnya." Sang raja bertanya, "Lalu bagaimana jalan keluarnya?" Kemudian Bal'am bin Ba'urah memberitahu,
Supaya doanya bisa dikabulkan dan lidahnya tidak kepleset, Nabi Musa dan kaumnya harus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Bal'am membuat siasat busuk. Siasat busuk tersebut adalah mengirim wanita-wanita cantik di tempat Nabi Musa dan kaumnya berada. Wanita-wanita itu nantinya supaya merayu kaum Nabi Musa untuk berbuat zina. Dengan adanya perbuatan maksiat di tempat tersebut, maka doa Bal'am akan dikabulkan. Mendengar hal itu, sang raja langsung menyetujuinya. Lalu dikumpulkanlah wanita-wanita paling cantik di negeri Kan'an. Kemudian mereka ditugaskan mendatangi kaum Nabi Musa. Dengan berpura-pura ingin transaksi jual beli, para wanita Kan'an ini membaur dengan kaum Nabi Musa. Di saat itulah mereka mulai melancarkan aksinya. Kaum Nabi Musa dirayu dan diajaknya berzina. Mendapat ajakan tersebut, kaum Nabi Musa menolaknya dengan tegas. Mereka beralasan perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi Musa dan Tuhannya. Tapi ada salah satu pemimpin kabilah daripada kaum Nabi Musa tergoda akan kecantikan wanita Kan'an. Kala itu kaum Nabi Musa yang diselamatkan berjumlah 12 kabilah. Tiap-tiap kabilah ada pemimpinnya yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Salah satu pemimpin dari kabilah inilah ada yang tergoda dengan bujuk rayu wanita Kan'an. Akhirnya pemimpin kabilah ini mendatangi Nabi Musa. "Hai Musa, apabila aku membawa wanita ini, engkau akan melarangku?" tanya pemimpin kabilah. "Iya, karena Allah melarang perbuatan zina," jawab Nabi Musa. "Sungguh apa yang kau katakan sebelumnya sudah aku duga. Engkau pasti akan melarangku. Tapi ingat, aku tak akan mendengar ucapanmu," balas pemimpin kabilah. Maka dibawalah wanita Kan'an ini ke dalam kemahnya dan terjadilah perzinahan di antara keduanya. Setelah salah satu wanita Kan'an berhasil melaksanakan misinya, mereka kemudian pulang menghadap Bal'am dan rajanya untuk melaporkan atas keberhasilannya. Dengan adanya perbuatan zina di tengah-tengah kaum Nabi Musa, tentu saja bisa mengundang azab Allah kepada mereka. Mengetahui hal itu, Bal'am segera memanjatkan doa untuk kebinasaan kaum Nabi Musa. Karena doanya disertai Ismul A'zam, saat itu juga doanya langsung terkabul. Kaum Nabi Musa diazab Allah dengan diturunkannya penyakit taun. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mengazab kaum Nabi Musa dengan kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah tersebut, mereka selalu kembali ke tempat semula. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga dalam waktu yang cukup lama. Mendapati peristiwa yang aneh ini, Nabi Musa pun merasa heran. Ada apa ini? Gerangan apa yang terjadi? Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah minta petunjuk dengan masalah yang dialaminya. Atas perintah Allah, datanglah malaikat Jibril membawakan kabar kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril memberitahu bahwa ini adalah ulah perbuatan Bal'am bin Ba'urah. Seketika Nabi Musa terkejut. Bagaimana mungkin seorang ulama besar yang alim dan soleh serta taat beribadah mendoakan keburukan untuknya dan kaumnya? Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, meminta agar semua pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah dicabut dari pengetahuan Bal'am bin Ba'urah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Bal'am yang tadinya menguasai nama-nama Ismul A'zam mendadak lupa dan tidak ingat sama sekali. Doanya Bal'am yang dulu selalu berhasil kini tak lagi dikabulkan. Itu semua karena ilmu Ismul A'zam yang dikuasainya dicabut dari hati dan pengetahuannya. Bal'am pun lalu berkata, "Sungguh aku rugi dunia dan akhirat, sudah membuat Musa terkena azab Allah, dan kini ilmuku dicabut oleh Allah." Namun Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya. Ia bergabung dengan Raja Kan'an dan memilih menjadi musuh Nabi Musa. Sementara salah satu pemimpin kabilah yang lain dari 12 kabilah kaum Nabi Musa ini mengetahui kenapa mereka diazab Allah. Dia pun segera mengambil tombak.
Kemudian mendatangi kemah salah satu pemimpin kabilah lain yang sedang kembali melakukan perbuatan zina. Tombak tersebut lalu langsung ditusukkan tepat mengenai kedua orang yang tengah berzina itu. Tombaknya ditusukkan ke punggung wanita dan tembus ke punggung laki-lakinya. Akhirnya tombak tersebut dibawanya beserta kedua orang yang tertancap. Lalu tombak itu diarahnya ke langit. Inilah orang-orang yang bermaksiat kepadamu ya Rob, kami telah menghukum mati mereka, teriak salah satu pemimpin kabilah. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka dari azabnya, mengangkat wabah penyakit taun, menghilangkan kebingungan, dan kini mereka dibebaskan dari azab Allah. Adapun Bal'am bin Ba'ura tiba-tiba menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, dan kini menjadi orang yang paling buruk, hingga setan pun mengikutinya. Jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana kepada kaum Kan'an, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan jabatan. Selain kisah Bal'am bin Ba'ura, ada juga kisah yang tak kalah menarik yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kala itu, saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ia mendapatkan wahyu sebuah perintah. Perintah tersebut adalah Nabi Musa disuruh menemui sepasang suami istri yang hidup menetap di suatu kampung. Maka pergilah Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di kampung tujuan, Nabi Musa segera mendatangi sepasang suami istri yang dimaksud. Mendapat kunjungan dari Nabi Musa, mereka menyambutnya dengan sukacita. "Wahai Nabiullah, selamat datang, silahkan masuk. Ada gerangan apa sehingga engkau berkenan datang ke rumah kami?" tanya mereka. Nabi Musa lalu menjelaskan bahwa kedatangannya semata-mata karena perintah Allah. Allah memberi wahyu kepadaku bahwa usia kalian tinggal 100 tahun. Di masa 100 tahun tersebut, kalian akan mengalami dua takdir yang berbeda. 50 tahun pertama, kalian akan jadi orang kaya. 50 tahun kedua, kalian akan jadi orang miskin. Kalian dibebaskan untuk memilih, mau kaya dulu atau mau miskin dulu, tutur Nabi Musa. Setelah mendengar kabar tersebut, sepasang suami istri ini awalnya merasa bingung, mau pilih kaya dulu atau miskin dulu. Kemudian sang istri menyarankan kepada suaminya, "Wahai suamiku, lebih baik kita pilih miskin dulu, biar saat kita meninggal nanti, kita punya banyak harta warisan untuk ditinggalkan kepada anak-anak kita," ujar sang istri. Sang suami yang ternyata orang alim dan ahli ibadah menolak saran dari istrinya. "Jangan, lebih baik kita pilih kaya dulu," ucap sang suami. Sang istri yang juga wanita solehah dan sangat berbakti kepada suami tidak berani menolak. Ia bahkan mendukung pilihan suaminya. Setelah keduanya sepakat, kemudian sepasang suami istri ini memberitahu kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, kami memilih untuk kaya terlebih dahulu," kata mereka berdua. Begitu mendapat jawaban tersebut, Nabi Musa kemudian pamit pulang untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa dan menyampaikan pilihan sepasang suami istri yang ia datangi rumahnya. Singkat cerita, di masa 50 tahun pertama, Nabi Musa sesekali melihat keadaan mereka berdua. Mereka hidup kaya raya dan bergelimang harta, sesuai dengan janji yang Allah berikan. Setelah melewati 50 tahun pertama, kini tibalah masa 50 tahun kedua, di mana sepasang suami istri ini akan mengalami hidup miskin dan serba kekurangan.
Namun tatkala Nabi Musa melihat keadaan mereka, Nabi Musa seketika terkejut dan heran. Karena yang ia lihat, sepasang suami istri ini justru bertambah kaya. Bukankah seharusnya mereka hidup dalam kemiskinan? Kenapa mereka justru semakin kaya? Gumam Nabi Musa. Nabi Musa sempat menanyakan perihal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh Allah, Nabi Musa justru disuruh menanyakan langsung kepada sepasang suami istri tersebut. Apa yang membuat kalian tetap kaya? Bukankah seharusnya ini adalah masa 50 tahun kedua, di mana kalian ditakdirkan hidup miskin? Tanya Nabi Musa. Di saat 50 tahun pertama, saat kami dikaruniai kekayaan, kami memperbanyak sedekah. Hampir setiap hari kami membagi-bagikan harta kami kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kami melakukan itu karena kami yakin Allah akan membalasnya berkali-kali lipat. Dan dengan sedekah tidak akan membuat kami menjadi miskin. Itulah janji Allah kepada hambanya, kata mereka berdua menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa pun merasa puas karena sudah mendapatkan jawaban atas rahasia di balik peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas Abu Nawas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai, kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledai kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini?
ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," tanya kakek tua. "Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua kembali. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini, turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring, jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Iya, benar juga. Ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal. Usaha para pedagang di pasar juga mengalami sepi akan pembeli. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Ia dan istrinya kadang terpaksa harus berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pergi jalan-jalan ke pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Setelah mondar-mandir ke sana kemari, tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka diambillah kantong hitam tersebut untuk dibawanya pulang dan langsung ditanam ke dalam tanah. Abu Nawas terus merenung sepanjang malam. Pikirannya galau dan bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun ia teringat terus bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur dunia dan di akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat akan hadis Nabi yang berbunyi, bila Allah memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas untuk membuka kantong temuannya. Dia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika ia kembali jalan-jalan di pasar, Abu Nawas mendengar seorang lelaki saudagar kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas lalu mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup dalam kemiskinan. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang sedang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberi sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10 Tuan.
artinya 100 dinar, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegas menolaknya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Abu Nawas lantas bercerita kepada istrinya bahwa ia sudah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya tampak agak marah dan berkata, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian, dan itu dipakai secara bergantian untuk mengerjakan sholat. Selama hidup kita belum pernah makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya dan desaklah ia agar dia mau memberikannya 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong yang berisi uang. Apakah Tuan bersedia membagikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak membagikan uang tersebut. Maka kemudian diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas lalu menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya, benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar itu berhenti dan berkata, wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, beliau pesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Aku juga disuruh menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Sebagiannya lagi saya gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku, uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu, kata lelaki saudagar kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapatkan jalan lain dari Allah. Atas kejujuran Abu Nawas, saudagar kaya itu tidak hanya memberikan 1/100 sebagaimana yang dimintanya tadi, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga, ia bertemu sahabat lamanya. "Hai Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar saya baik, lama sudah kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumah. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. "Wahai kawan, jujur saja saya merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabat saya yang paling istimewa." "Oh iya kawan,
"Besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya," pinta Abu Jahil. "Memangnya ada acara apa?" tanya sahabatnya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang," kata Abu Jahil mewanti-wanti. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," balas sahabatnya. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang bernama Abu Nawas. "Oh iya, Abu Nawas kan terkenal jago masak. Aku akan minta bantuannya." Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." "Oh iya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang paling lezat." Ketika Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya 1 iris. "Mantap, lezatnya bukan main," ucap Abu Nawas. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi akan lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas menyarankan. "Kamu benar Abu Nawas. Baiklah, saya akan keluar sebentar untuk membeli roti," balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk kedua kalinya, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Oh, aku tahu, karena aku adalah sahabat istimewa dia," jawabnya. "Berarti kamu tidak mengetahui yang sebenarnya," balas Abu Nawas pura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabatnya penasaran. "Begini, sebenarnya sudah sejak lama dia gila. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Kemudian ada seorang tabib, dia menyarankan supaya Abu Jahil memakan telinga manusia. Dan ternyata sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Dia pun sudah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasan dia mengajakmu kemari supaya bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas memberitahu. "Apa? Ini serius?" tanya sahabatnya terkejut. "Kalau kamu tidak percaya, lihat saja ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabatnya Abu Jahil segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, saya terlambat. Saya akan segera mempersiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikan di bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas.
Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. "Hai kawan, tunggu dulu. Ambillah satu saja dan berikan satu kepadaku," teriak Abu Jahil. Mendengar itu sahabatnya menjawab, "Kau gila ya? Sama sekali itu tidak mungkin aku berikan." Sahabatnya mengira kalau Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun semakin ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.